Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu ideologi yang sempat dianut oleh masyarakat Indonesia pada zaman demokrasi terpimpin. Apakah teman-teman ada yang tahu ideologi apakah itu? Yap, betul sekali, Nasakom merupakan ideologi yang lekat sekali dengan demokrasi terpimpin. Hari ini kita akan membahas mengenai ideologi Nasakom yang dilenggangkan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1959 sampai 1965. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fatihah Nabila dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oh iya, disclaimer, saya akan membagi beberapa part dari pembahasan ini. So, stay tuned. Adalah satu ideologi yang menyangkut segala. Setiap bangsa di dunia memiliki pandangan atau ideologi sendiri yang membedakannya dengan negara lain. Hal ini juga disesuaikan dengan latar belakang historis dan kultur dari masing-masing negara. Pandangan hidup bangsa itu pada umumnya memiliki akar budaya yang hidup dalam masyarakat yang dikenal sebagai budaya bangsa, yang kemudian dikembangkan menjadi ideologi yang sangat memengaruhi terbentuknya sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem komunikasi satu bangsa. Istilah ideologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia pada masa periode Soekarno-Hatta, senantiasa berkaitan dengan nilai dan pandangan politik yang dihubungkan dengan percaturan atau persaingan kekuasaan. Tahun 1926, Bung Karno telah memikirkan sebuah gagasan ideologi sebagai pilar bangsa Indonesia, yang dimana ketiga pilar ini dinilai sebagai gagasan yang sangat bagus untuk menjadi pilar kebangsaan. Rumusan konsep ideologi yang ia buat diberi nama Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Rumusan ini menjadi pilar utama yang menjadi kekuasaan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan, yang dimana partai-partai besar dan menganut aliran-aliran yang berbeda disatukan menjadi satu ideologi. Selain itu, juga bisa disimak dari tulisan Soekarno tahun 1926 berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, yang menganjurkan perlunya persatuan antara kelompok Islam dengan kaum nasionalis dan komunis dalam rangka membentuk negara dan bangsa. Tatkala Soekarno memiliki kekuasaan yang cukup besar pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, klasifikasi ketiga golongan itu diberi status resmi dalam bentuk baru, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Kendatipun Soekarno adalah termasuk perumus ideologi Pancasila, namun pemikiran politiknya tetap menghendaki kehadiran aliran komunis yang dipadukan dengan nasionalis dan agama. Berdirinya Nasakom dilatar belakangi oleh berbagai hal, di antaranya yaitu: yang pertama, untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik. Pada masa itu, tiga kekuatan politik utama yang memiliki pengaruh signifikan yaitu PNI atau Partai Nasional Indonesia, NU atau Nahdlatul Ulama, Partai Masyumi, dan PKI. Soekarno melihat pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan di antara ketiga kelompok ini untuk mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Yang kedua, penolakan terhadap demokrasi liberal. Soekarno juga tidak puas dengan gaya demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia. Dia menganggap bahwa hal ini tidak sesuai dengan kondisi dan budaya Indonesia. Nasakom dianggap sebagai jalan menuju demokrasi terpimpin, di mana Soekarno memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan sebuah kebijakan negara. Selanjutnya yaitu konflik ideologis. Pada awal 1960-an, Indonesia mengalami ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki pengaruh yang cukup besar, sementara kelompok nasionalis dan agama juga memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan PKI.
Soekarno mencoba untuk menjembatani perbedaan ini dengan merumuskan ideologi yang bisa diterima oleh semua pihak. Selain itu, terdapat klasifikasi 3 golongan yang ada pada rumusan ideologi Nasakom. Yang pertama, ada golongan nasionalis, mewakili kekuatan nasionalis atau kaum yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, ada golongan agamis, mewakili kekuatan-kekuatan yang berbasis agama, terutama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dan golongan yang terakhir ada sosialisme atau komunisme, mewakili kekuatan-kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia, yang pada masa itu memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan buruh dan petani. Dalam golongan itu terdapat kurang lebih 4 partai. Sekian penjelasan hari ini, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.